Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita memperbanyak syukur kepada Allah. Malam ini Allah mengumpulkan kita di rumahnya. Sama-sama kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, duduk di majelis ilmu, menunggu waktu Isya. Semoga Allah catat sebagai amal yang ikhlas diterima olehnya dan memudahkan kita menuju surga. Amin. Mari kita memperbanyak sholawat kepada panutan kita, junjungan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersalawat, dengan kita mempelajari sejarah hidup Nabi, dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, Allah memilih kita di antara umat Nabi kelak yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua serta pengurus DKM Masjid Ar-Rahman, yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, ayah bunda yang berbahagia, teman-teman seperjuangan dan adik-adik semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Masjid kita ya, Masjid Ar-Rahman penuh ya malam ini. Saya tadi juga nggak rencana di sholat maghrib bacain surah Ar-Rahman, tiba-tiba dapat ilham aja. Ya, pas saya lihat lain, nama masjidnya juga Ar-Rahman ya, kayak ngepas gitu, masya Allah. Tapi pertanyaannya, masjid kita ini tiap malam penuh begini? Alhamdulillah. Insya Allah ya. Kalau besok subuh gimana? Mudah-mudahan. Berapa sih kira-kira? 6, 7, 6. 5? Berarti biasanya nggak selama ini ya? Enggak ya. Lebih ramai. Terus kenapa malam ini ramai? ada Ustaz. Ibu-ibu campur. Siapa yang penasaran mau lihat Kang Muzamil, pengen jadi makmumnya langsung, selama ini cuma dengerin di YouTube, belum pernah lihat langsung, penasaran pengen datang ke masjid karena gitu doang? Ada? Ayo nunggu. Banyak ya. Udah lihat nih kan? Udah dengerin saya ngaji, udah jadi makmum tadi kan? Ya, buat silakan pulang. Ya, bukan itu tujuan kita hadir di sini ya. Insyaallah lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Kita akan memperoleh balasan tergantung niat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, betapa banyak amalan yang besar tapi nilainya kecil, itu gara-gara niat. Dan betapa banyak amalan yang remeh, sederhana, ringan tapi nilainya begitu besar juga gara-gara niat. Makanya mari kita luruskan niat. Kita di sini ke rumah Allah lillahi ta'ala, niat sholat berjamaah, mengamalkan masjid, duduk di majelis ilmu, semoga dapat hikmah, ilmu yang bermanfaat, yang bukan sekedar jadi wawasan, melainkan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan. Saya ini Al-Faqir bersama Hizbullah. Saya hanya seorang muda biasa yang berusaha bermanfaat dengan menjadi dai. Apa itu dai? Orang yang berdakwah. Apa itu dakwah? Mengajak orang berjalan Allah. Untuk berdakwah nggak harus jadi ulama, nggak mesti jadi ustaz. Walaupun semua dai di Indonesia itu dipanggil ustaz. Kalau di Timur Tengah, ustaz itu minimal S2, S3 di bidang agama. Tapi kalau di negeri kita, guru ngaji TPA pun kita panggil ustaz, betul kan? Ya, maka kalau saya hari ini dipanggil ustaz karena di Indonesia, ya udah nggak apa-apa, saya nggak protes. Tapi saya lebih senang kalau dipanggil Kang Muzamil, lebih nyaman. Biar saya lebih akrab sama anak-anak muda, gitu ya. Karena masih sama-sama anak muda nih, mana nih wajah-wajah anak muda? Pemuda. Dan lagi ini kalau ada di beberapa yang dari wajahnya kelihatan masih single fisabilillah gitu ya. Masih istiqomah, dekat sama masjid, bukan istiqomah singlenya ya, jomblonya bukan. Istiqomah dalam taatnya. Karena saya kalau melihat wajah-wajah anak muda atau yang berjiwa muda ya, mohon tidak tersinggung.
Kalau saya melihat anak muda ngeramein masjid, itu saya senang banget. Kenapa? Karena ternyata Nabi SAW pernah bilang di hari kiamat, di yaumil mahsyar nanti ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah, yang mendapat perlindungan Allah. Padahal saat itu berat banget, matahari sejengkal, keringat sampai banjir, tapi dinaungi sama Allah. 7 golongan. Nah, ternyata satu di antaranya adalah pemuda yang tertaut hatinya dengan masjid. Masya Allah. Jadi harus semangat nih untuk memakmurkan masjid. Hukum sholat berjamaah menurut mazhab Syafi'i betul sunnah muakkad. Namun menurut mazhab imam yang lain itu ada yang mengatakan fardu ain kalau tidak ada uzur yang syar'i. Ya, karena ini adalah ciri iman. Kata Buya Hamka, kalau kita mau melihat orang Islam, maka saksikanlah saat sholat Idul Fitri, saat sholat Idul Adha, itu semuanya orang Islam. Tapi kalau kita mau melihat orang yang beriman, lihatlah saat sholat subuh berjamaah. Siapa yang hadir sholat subuh berjamaah, insya Allah bisa dipastikan itu imannya benar. Insya Allah. Ya, walaupun hati nggak ada yang tahu, nahnu dan Allah ya, kita berhukum dari yang kelihatan. Maka mari kita makmurkan masjid, terutama sholat subuh. Karena kata Nabi, sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat kemunafikan karena kita menjaga dua sholat itu. Karena ciri iman itu kata Allah di surah Al-Anfal ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi yang pertama, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yaitu mereka yang bila mendengarkan nama Allah, bergetarlah hati mereka. Orang beriman itu dengar nama Allah aja, getar hatinya, ada reaksi dalam jiwanya. Itu ciri iman, Pak. Allah, Allah, Allah. Masihkah nama itu menggetarkan hati kita? Atau biasa aja karena saking seringnya kita dengar Allah, Allah. Mana nih anak-anak muda? Allah, Allah. Getar enggak hatinya? Atau jangan-jangan ada nama lain yang menggetarkan hati? Mana nih yang single-single, yang jomblo-jomblo? Pas disebut Azizah, gitu. Aisyah, Asep, kita sebelah sana. Ya kadang-kadang ada nama-nama lain nih yang menggetarkan hati kita. Hati-hati kan? Mari kita terapi jiwa kita, latih hati kita untuk takut dan harap sama Allah, ya. Yakin sama Allah, iman sama Allah. Karena iman itu membenarkan dengan lisan, kata ulama, meyakini dengan hati, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Maka kalau kita mendengar nama Allah, mesti ada yang bereaksi dalam diri kita. Kapan itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Reaksi kan? Allah memanggil saatnya sholat. Kalau imannya kuat, jangankan azan berkumandang, dulu azan itu udah standby di sholat pertama. Karena pahala sholat berjamaah di sholat pertama, kata Nabi dalam sebuah hadis, saya riwayatkan secara makna. Kalau seandainya kalian tahu pahala seorang muazzin ataupun shaf pertama sholat berjamaah, kalian akan berebut meskipun harus dengan undian. Ini kan luar biasa. Makanya kalau imannya luar biasa, belum azan sudah standby di masjid, itu iman. Kalau yang di bawahnya dikit ya minimal tetap menjaga berjamaah. Makin di bawah itu level imannya nggak ke masjid bahkan. Di bawah itu lagi sholatnya ditunda-tunda, tanggung nih kerjaan dikit lagi. Antar aja lagi sibuk meeting, mau deal-dealan proyek, nilainya besar, kapan lagi segala macam. Kalau nggak ada udzur syar'i, sholat berjamaah di masjid. Apa contoh udzur syar'i? Musafir, sedang perjalanan pun dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka maksiat ya. Berangkat ke Jakarta kenapa? Mau korupsi misalnya, perjalanan dinas tapi untuk proyek fiktif segala macam, nggak boleh. Tinggal sholat. Maksudnya nggak berlaku itu musafir fisabilillah.
statusnya musafir, sedang perjalanan lebih dari 80 km menurut mazhab Syafi'i. Itu statusnya udah musafir, udah boleh nggak sholat berjamaah, bahkan dapat rukhsah, dapat keringanan dari Allah. Apa itu? Boleh jamaah dan asar. Sholatnya boleh digabung, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, bahkan boleh diringkas. Yang tadinya 4 rakaat boleh jadi 2. Tapi kalau 3 kayak maghrib nggak boleh dipangkas lagi. Itu saking baiknya Allah. Allah kasih keringanan. Tapi kalau nggak ada uzur yang syar'i, sholat berjamaah di masjid. Contoh uzur yang syar'i yang lain apa? Dulu di zaman Nabi, Rasulullah pernah mendamaikan 2 kaum yang bertengkar. Gara-gara itu Nabi mentakhirkan sholat. Saya lupa, entah sholat zuhur, entah sholat asar. Itu ditakhirkan oleh Rasulullah SAW. Enggak di awal waktu. Saya lupa, saya nggak tahu riwayatnya apakah tetap berjamaah atau tidak. Tapi yang jelas, berarti nggak di awal waktu dan nggak di masjid ya, ataupun di masjid, wallahu a'lam. Yang jelas itu juga menjadi uzur. Ada urusan umat yang mendesak. Dalam situasi perang kan nggak mungkin sholat berjamaah harus ada yang awal, gitu, kayak pasukan Izzuddin al-Qassam, pasukan Hamas di Palestina hari ini kan. Fikih sholat mereka berbeda. Ada yang sholat gitu, terdengar dentuman senjata, lari dulu, situasi udah aman, lanjut lagi sholatnya. Ada fikihnya semua. Terus contoh uzur yang syar'i gara-gara kesibukan kita di zaman hari ini, kontemporer misalnya, gimana? Seorang dokter misalnya lagi membedah pasien, lagi operasi, udah dibius, udah disuntik anestesi, udah dibedah, belum kelar, belum beres. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan khairul umuri as-shalatu fil waqtiha. Sebaik-baik urusan itu sholat pada awal waktunya. Ditinggalin tuh pasien mati ya orang. Nggak boleh. Tapi kalau nggak ada uzur syar'i, sholat berjamaah di masjid awal waktu. Karena masjid itu pusat peradabannya. Dulu Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, Nabi nggak bangun rumah pribadi dulu. Kayak kita malu kalau malu sama Rasulullah ya. Kita kepikiran ini kapan punya rumah sendiri, kalau buat anak-anak sudah harus sukses sebelum umur 30, punya rumah sendiri, mobil sendiri, istri sendiri, istri tetangga gitu ya. Rasulullah SAW ketika hijrah yang dipikirin dulu masjid. Rasulullah nggak punya rumah sendiri, bahkan numpang dulu ke sahabat Ansar, numpang dulu di rumah Abu Ayyub al-Ansari, supaya Rasulullah bisa membangun masjid dulu. Rasul bangun masjid Kuba, kemudian Rasul bangun masjid Nabawi. Itu wakafnya Rasulullah SAW. Kan masjid adalah pusat peradaban. Fungsi masjid bukan hanya untuk sholat berjamaah, untuk ritual, untuk apa lagi fungsi masjid? Untuk bikin ta'lim ya salah satunya. Banyak fungsi masjid di zaman Rasul dulu. Kenapa saya tahu dengan penjelasan ulama? Ya, karena saya dulu juga kuliah arsitektur. Jadi aslinya saya ini arsitek ya, bukan ustaz, apalagi ulama. Kalau mau bangun rumah, insya Allah siap saya bantu. Saya desainkan, ya bukan bangun semen, bukan, itu kasih kontraktor aja, kasih tukang, kasih mandor. Tapi kalau desain rumah, insya Allah siap saya bantu. Tapi yang anak-anak muda yang masih jomblo, yang masih single, sebelum bangun rumah, pikirkan dulu bangun rumah tangga, ya. Nah, fungsi masjid dulu saya belajar ya di jurusan arsitektur itu ada banyak banget. Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi itu kecil, kurang lebih semasjid kita lebih gede dikit, 30 kali 30 meter. Segitu ukuran Masjid Nabawi. Bahkan nggak ada atap, simple banget, sederhana banget, cuma dipagarin doang. Lantainya ya kerikil. Makanya kalau sholat zuhur itu kata Nabi takhirkan sedikit, iqamahnya ditelatin. Kenapa? Karena teriknya matahari itu asap dari jahanam. Takhirkan sedikit, dinginkan sedikit sholat kalian, gitu kata Nabi. Terbuka, nggak ada atap. Atap itu bagian belakang sama depan. Kenapa dua sisi itu beratap? Karena dulu ada perintah bahwa Rasul sedang sholat jamaah sama para sahabat. Turun ayat itu, balik badan yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Aqsa, itu kiblat pertama kita. Itulah kenapa kita hari ini harus membela Palestina.
harus membela orang-orang Gaza yang bertahan di sana, bukan hanya untuk kemerdekaan negeri mereka Palestina, tapi untuk membebaskan Masjidil Aqsa, karena itu adalah kiblat pertama kita. Itu harus jadi concern kita. Kalau belum bisa terjun ke sana, kita jadi mujahid di sana, rasanya kejauhan, kita nggak siap. Hafalan ala kadarnya, fisik juga belum terlatih, terlalu ekstrim. Mungkin kita nggak akan diterima kalau melamar jadi pasukan Izzuddin al-Qassam, pasukan Hamas itu jauh banget kualifikasinya, nggak masuk. Yang minimal kirimkan doa, kirimkan bantuan. Itu yang kita bersuara di sosial media. Ya, di saat hari ini banyak media yang memutarbalikkan fakta, yang A diganti jadi B, gitu ya. Kita yang berjuang, kita umat Islam yang membela tanah airnya, membela Masjidil Aqsa malah dituduh jadi teroris. Kayak putar balik fakta, ya. Maka kita harus berjuang. Kita jangan ikut-ikutan dia, apalagi terhasut oleh provokator-provokator, oleh buzzer-buzzer yang dibayar memang untuk membela Zionis Yahudi Israel. Kita harus membela kiblat. Rasulullah dulu para sahabat sholat menghadap ke sana, turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, putar badan 180 derajat, kiblatnya berganti, makanya ihramnya juga jadi berpindah. Itulah kenapa ada dua sisi kalau melihat replika Masjid Nabawi di zaman Rasul. Kalau mungkin pernah haji ataupun umroh ayat bunda, kalau melihat museum di museum manapun di sana yang ada miniatur Masjid Nabawi, kita akan bisa lihat, atau kita bisa googling ya, bisa cari di internet Masjid Nabawi di zaman Rasulullah, nanti akan kelihatan terbuka atapnya, sederhana, atapnya nggak ada atap di bagian depan sama belakangnya aja, karena di bagian tengah yang terbuka itu disebut dengan sahan. Sahan itu multifungsi, fungsinya ada banyak sekali. Ketika ada pasukan dari Habasyah, dari negeri Afrika, mereka membawakan tarian budaya tradisi mereka, itu dilakukan di masjid pertunjukannya, yaitu di wilayah Sa'ad itu. Makanya kenapa masjid-masjid di Turki, peninggalan Turki Utsmani itu pasti punya pelataran yang terbuka. Itulah yang disebut dengan Sa'ad. Kalau di Nusantara kita, Sa'ad itu adalah alun-alun. Makanya kenapa setiap masjid agung di seluruh Indonesia itu pasti punya lapangan terbuka di depannya. Karena itu meniru spirit dari Masjid Nabawi dulu. Ada area terbuka yang fungsinya itu banyak sekali, multifungsi. Dan kalau di sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, memang disunahkan di lapangan ya, untuk menjadi syiar agama, dilaksanakan di situ, di alun-alun itu. Jadi balik lagi ke masjid, masjid itu ada banyak fungsi, bukan hanya untuk sholat berjamaah. Fungsi masjid juga sebagai sekolah, sebagai kampus, tempat Rasulullah mengadakan ta'lim dari waktu duha sampai ke zuhur. Makanya kalau di zaman sekarang sekolah mahal-mahal, padahal solusinya gampang. Kenapa sekolah mahal-mahal? Karena butuh biaya untuk membangun gedung, untuk bangun kelas. Padahal masjid kosong dari waktu duha sampai zuhur itu kan kosong. Itu bisa dimanfaatkan untuk belajar mengajar. Harus agama doang yang diajarin, ilmu apapun. Karena kampus pertama di dunia, University of Qarawiyyin yang ada di Maroko, itu berasal dari peradaban Islam. Dulu ilmu macam-macam dikembangkan, diajarkan. Makanya PBB pun mengakui bahwa University of Qarawiyyin atau bahasa Arabnya Jami'atul Qarawiyyin itu kampus tertua di dunia, berasal dari peradaban Islam. Karena peradaban Islam itu spiritnya adalah spirit ilmu pengetahuan. Bismi rabbika alladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Itu kalimat pertama yang Allah perdengarkan kepada Nabi-Nya. Iqra, membaca itu kunci ilmu. Alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Kalau umat ini meninggalkan perintah pertama, makanya kita terpijak, makanya kita lemah, makanya kita nggak punya kekuatan, makanya kita hari ini seperti tidur lelap, bahkan pingsan. Itulah kenapa hari ini kita kalah sama bangsa Zionis, sama orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena kita meninggalkan Al-Quran, karena kita meninggalkan perintah pertama dari Quran, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Indonesia itu negara 3 terbawah yang kecerdasan literasinya rendah.
Negeri kita ini negeri penduduk muslim terbesar di dunia. Bahkan 65%-nya nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran. La haula wala quwwata illa billah. Saya dapat amanah ambasador salah satu penerbitan mushaf Al-Quran. Ada mushaf hafazan untuk hafalan, ada mushaf dilengkapi dengan tulisan Latin. Nah, mushaf yang ini lebih banyak penjualannya. Berarti nggak bisa ngaji itu banyak banget di negeri kita. Jangan sampai keluarga kita yang jadi penyumbang angkanya. Gimana kita akan mengharapkan keberkahan kalau baca Quran aja nggak bisa? Karena kalau kita baca Quran ngaji pakai huruf Latin itu nggak akan bisa sempurna. Misalnya kita mau mengucapkan huruf ro, kalau ditulis ro, bibirnya maju, jadi monyong gitu. Sedangkan harokat fathah nggak ada yang bibir monyong. Harokat dhamma yang bengkok itu malah menyebabkan bibir jadi monyong. Terus tebalnya huruf ro dari mana? Dia akan lidahnya ro. Dia angkat suaranya bukan ro, bukan dimonyongin. Nah kalau kita nggak bisa mengenal huruf hijaiyah, bahasa Al-Quran, bahasa Arab lewat tulisannya yang asli, nggak akan sempurna ngaji kita. Sulit gitu. Apalagi nggak didampingi seorang guru, kita langsung tidak baca Latinnya. Nggak sempurna bacaannya. Itulah pentingnya tahsin, itulah pentingnya belajar tajwid. Apalagi untuk suratul Fatihah yang merupakan arkanus shalah, rukun shalat. Nggak sah sholat kita tanpa Fatihah. Maka minimal Fatihah kita harus sholat. Nah dulu fungsi masjid ada banyak sekali. Salah satunya adalah menjadi sekolah, menjadi kampus. Bahkan kampus terkuat di dunia itu berasal dari peradaban Islam. Kenapa kampus dalam bahasa Arab disebut jami'ah? Karena dulu masjid sering disebut masjid jami'ah. Bahkan sampai di zaman kita sering menyebut masjid itu dengan masjid jami'ah. Di beberapa tempat, di beberapa wilayah, termasuk di kampung halaman saya di Aceh, itu banyak sekali masjid jami'ah Al-Falah, masjid jami'ah Al-Qurban, masjid jami'ah Al apa gitu. Mesti ada jami'ahnya. Kenapa? Jamaah itu perkumpulan artinya. Masjid itu tempat sholat berjamaah, tempat jamaah kumpul. Makanya dulu juga dinamai Masjid Jami' Qarawiyyin. Sehingga kampus yang terkenal yang berasal dari sana disebut Jami'atul Qarawiyyin. Jami'atul Qarawiyyin. Maka Jami'ah ini diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi university, bahasa kita jadi universitas. Itulah sejarah kampus. Makanya nggak usah heran kenapa wisuda seluruh dunia pasti menggunakan jubah yang kita sebut dengan toga hari ini. Jubah itu berasal dari tradisi Islam. Libasut taqwa. Kayak orang-orang Arab dari dulu yang menutup aurat yang sempurna itu formatnya jubah. Dulu pakaian yang keren itu jubah. Kalau hari ini mungkin yang keren jas dengan dasi. Kalau dulu yang keren jubah. Makanya tradisi memuliakan ahli ilmu sampai hari ini masih dipertahankan di semua kampus seluruh dunia, termasuk kampus-kampus yang ada di barat, MIT, Harvard University, Cambridge University, Oxford University, dan lain-lain. Semuanya mereka kalau wisuda pasti pakai jubah juga, pakai toga juga, karena itu berasal dari tradisi Islam. Dipakaikan topi yang di atasnya itu ada datang, ada rangkanya, ada yang kotak, ada yang segi lima, macam-macam. Tahu nggak sejarahnya? Topi itu dulu itu digunakan untuk meletakkan mushaf Al-Quran dalam rangka memuliakan ahli ilmu. Karena dulu ulama-ulama Islam mengembangkan ilmu itu sumbernya dari Quran. Maka hari ini ketika kita meninggalkan Quran, kita udah belajar macam-macam di sekolah ya, fisika, kimia, matematika, biologi, tapi Quran yang kita tinggalkan. Makanya seolah ilmu kita kurang barokah. Apa yang kita pelajari di sekolah, makin kuliah, makin tinggi level pendidikan kita, makin ilmu yang pernah kita pelajari dulu-dulu itu makin banyak yang nggak terpakai. Benar nggak? Ilmu sekedar hafalan, sekedar untuk bisa jawab ujian, setelah itu kita lupakan tanpa pengalaman, berarti kan nggak berkah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya adalah para ilmuwan. Ilmuwan bahasa Indonesia, ulama atau ahli bahasa Arab, saintis bahasa Inggris. Itu hanya soal istilah aja. Harusnya makin berilmu kita makin takut sama Allah. Itu yang gak ada di kurikulum pendidikan kita. Kita belajar macam-macam harusnya. Rabbana khalaqtana barakatan subhana
ini langit dan bumi sia-sia. Subhanallah, maha suci Engkau dari yang demikian itu. Faqina adzabannar, maka selamatkan kami dari api neraka. Itulah ulul albab. Itu ilmuwan dalam Islam itu harusnya begitu. Tapi kita hari ini belajar macam-macam ya, teori ini itu dalam ilmu fisika misalnya ada yang disebut hukum kekekalan energi. Sudah disebut hukum tuh. Energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Itu kan yang didoktrin ke kita hari ini. Karena kiblatnya adalah barat. Kebanyakan orang barat itu ateis. Termasuk mereka susupkan dalam ilmu pengetahuan. Siapa yang menciptakan energi dari ketiadaannya? Allah. Siapa yang mengizinkan perubahan wujudnya? Allah. Siapa yang memusnahkan dia di hari kiamat? Gak ada yang kekal. Allah juga. Itu gak diajarkan di pengetahuan. Dan itu baru salah satu contoh. Harusnya kita tiap kali belajar biologi, bagaimana proses penciptaan manusia di alam rahim, mau ulang blastula, zigot, embrio, kita makin yakin, makin takut sama Allah. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Itu udah detail Allah jelaskan di Quran 14 abad yang lalu. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Itu persis banget dengan ilmu embriologi hari ini. Kata pakar embriologi dari mana? Dari Eropa. Mesti seorang Muhammad itu udah kenal teknologi mikroskop elektron. Kalau enggak, dia nggak mungkin bisa mengetahui bagaimana proses terciptanya manusia di alam rahim. Berarti Quran itu nggak mungkin karena Nabi Muhammad. Dan itu baru satu bukti. Masih banyak lagi yang lain. Mudah ini menambah keimanan kita. Inilah ilmu dalam Islam. Ilmu yang membuat makin takut kepada Allah, dan ilmu itu nanti dikembangkan menjadi hal yang bermanfaat untuk peradaban manusia, memudahkan ibadah. Kenapa ilmu kedokteran dikembangkan dalam peradaban Islam? Muncul tokoh seperti Ibnu Sina, Ibnu Nafis, Abdul Qasim As-Sabrawi untuk nolong orang yang terganggu ibadahnya. Karena orang sakit tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Tadi saya lupa menyebut uzur, boleh nggak sholat berjamaah di masjid itu kalau sakit juga. Ya, orang sakit terganggu ibadahnya, nggak bisa jihad fisabilillah, nggak bisa haji dan umrah, perlu ditolong. Dikembangkanlah ilmu pengobatan, dikembangkanlah al-mustashfa, rumah untuk merawat orang-orang yang kurang sehat, hospital bahasa Inggrisnya, bimaristan bahasa Persianya, rumah sakit bahasa kita. Harusnya rumah menuju sehat, maksudnya gitu ya. Rumah sakit itu kan konotasinya negatif. Jadi ibu kalau pengen anaknya jadi dokter, jangan salah niat, bukan biar kaya, ya. Jangan salah niat. Hari ini profesi YouTuber, influencer itu lebih kaya daripada dokter. Mohon maaf bu. Jadi masih mau anaknya jadi dokter? Makanya tujuannya jangan dunia. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. Itu doa yang Nabi ajarin. Ya Allah, jangan jadikan dunia puncak dari kegagalan kami. Siapa yang bangun tidurnya yang dipikirin cuma dunia, maka apa kata Allah? Allah akan kasih kesibukan yang gak ada ujungnya, rasa tamak terhadap dunia yang gak ada puasnya. Gitu kan? Jangan jadi dunia puncak kegagalan kita. Wala mablagha ilmina, bukan pula puncak dari ilmu kami ya Allah. Jadi tujuan akhir ilmu itu bukan dunia, bukan biar kaya doang, tapi apa manfaatnya? Jadi dokter, biar orang sehat, biar kuat ibadahnya. Ilmu matematika, kalau lulus, buat apa? Ngitung zakat, nisabnya, awalnya, ngitung untuk mengelola harta baitul mal. Ilmu faraid tentang warisan, ilmu mawaris, itu matematika, kayak dikembangkan. Ilmu astronomi, bukan sekedar wawasan, bentuk bumi itu bulan apa datang, di mana pergerakan benda langit, bukan sekedar itu, tapi untuk ibadah, menghitung kalender hijriah, mengamati hilal datangnya Ramadan, kapan masuknya Syawal, itu pakai astronomi. Kemudian rasi bintang bisa menunjukkan arah kiblat. Itu loh ilmu dalam Islam, untuk ibadah tujuan utamanya, bukan dunia semata. Kemudian ada lagi ilmu yang lain apa? Misalnya udah ya, matematika, ilmu
Itulah spirit Islam, spirit keilmuan, dan fungsi masjid sekali lagi bukan hanya untuk sholat, bukan hanya untuk ibadah semata, namun ada fungsi ta'lim di sana, ada fungsi tarbiyah di sana, ada fungsi pendidikan. Masjid juga berfungsi sebagai rumah sakit. Dulu sahabat Nabi pulang jihad dirawatnya di Masjid Nabawi. Fungsi masjid juga bisa menjadi hotel, bisa menjadi tempat tinggal. Ada sahabat Nabi dulu yang mewakafkan hidupnya untuk ilmu, sehingga tidak sempat bisnis, tidak sempat kerja, tinggalnya di masjid. Siapa mereka? Dikenal dengan istilah Ahlus Sufa. Membernya ada Abu Hurairah salah satunya yang meriwayatkan hadis paling banyak. Kenapa hadis Nabi paling banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Bukan Abu Bakar As-Siddiq, bukan Umar bin Khattab, karena mereka masih sibuk dengan bisnis, dengan urusan-urusan yang lain. Sedangkan Abu Hurairah pure belajar doang. Hidupnya ditanggung sama sahabat Nabi yang kaya. Begitu dulu subsidi. Yang karena masuk surga itu bisa dengan banyak jalan. Bisa masuk surga dengan harta, semakin apa, semakin tahu. Bisa masuk surga modal tenaga. Bila digerongga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Itu kan modal tenaga. Bila digerongga itu setiap habis wudu, sholat sunnah 2 rakaat syukur wudu. Itu yang menyebabkan kata Nabi, suara sandal Bilal, suara sandal Bilal itu terdengar di surga. Masya Allah, itu modal tenaga kan masuk surganya dengan amal. Gitu. Sendalnya Bilal udah duluan masuk surga. Padahal Bilal itu seorang budak yang kulitnya hitam, tapi ternyata derajatnya mulia. Bahkan kita mungkin lebih hina daripada sendalnya Bilal. Masya Allah, udah masuk surga duluan. Jadi nanti kalau keluar masjid nih, lihat-lihat mana sendal saya udah ada, mungkin udah masuk surga duluan. Yang ketiga, masuk surga itu bisa dengan ilmu. Itulah yang dicontohkan oleh Abu Hurairah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masuk surga itu ada banyak cara ya. Nanti akan kita lanjut setelah sholat isya berjamaah ya. Apalagi fungsi-fungsi masjid yang lain ya, selain untuk ritual ibadah, sholat berjamaah, untuk apalagi untuk ta'lim, untuk belajar mengajar, sekolah, kampus, berfungsi sebagai rumah sakit, tempat tinggal, masih banyak lagi yang lain sebenarnya. Bisa untuk mengatur strategi perang, fungsi militer, bahkan tawanan perang itu diikat di Masjid Nabawi. Banyak banget fungsi masjid, karena masjid adalah pusat peradaban. Memakmurkan masjid berarti kita berkontribusi untuk menegakkan kembali peradaban Islam. Enggak ada kejayaan Islam kalau kita enggak memperhatikan masjid, kalau kita enggak memakmurkan masjid. Maka kita dukung, ada program apa nih di masjid kita ini, di Masjid Ar-Rahman ini, Masya Allah. Ayo kita dukung, kita support. Harus banyak kegiatan, bukan hanya taklim salah satunya. Ada banyak lagi kreativitas program-program dakwah yang bisa kita lakukan dimulai dari masjid. Masjid itu harus menjadi solusi. Ada orang lapar, gimana caranya kalau masjid itu hilang laparnya? Ada masalah hari ini, misalnya masyarakat keliling pinjol segala macam, itu masjid harus hadir sebagai solusi. Jangan sampai masjid-masjid di Indonesia itu bangga dengan infaknya, dengan kecelengnya yang banyak gitu ya. Saldo yang tertinggal sekian puluh juta, tetangga selang 2 rumah kelaparan gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi cash flow masjid itu harus tinggi gitu. Mungkin pemasukannya tinggi, tapi harus segera dikonversi menjadi manfaat teman-teman, bukan sekedar untuk ditabung gitu. Harus masjid itu harus menjadi solusi. Mungkin itu sebagai mukadimah dulu ya, sebelum sholat isya. Dari maghrib isya kita banyak membahas tentang masjid. Nanti insya Allah setelah sholat isya biar kita lebih fokus, kita akan membahas tentang Quran insya Allah. Boleh? Ya, ini mukadimahnya kita masjid dulu ya, meramaikan supaya ramainya masjid kita bukan hanya ketika ada tokoh yang datang, ketika ada public figure yang mengisi acara, ketika ada tokoh nasional yang hadir, ketika ada influencer yang datang berkunjung, ketika ada program, ada taklim, ramai di masjid. Pas sholat subuh berjamaah yang hukumnya fardhu ain menurut sebagian mazhab, atau mungkin sunnah muakkad, yang pahalanya paling besar, sholat qabliyah subuh aja 2 rakaat ya, lebih baik dari dunia dan seisinya kata Nabi. Apalagi sholat subuhnya sendiri. Kita jangan salah prioritas, bikin program acara wakil akbar sampai larut malam gitu. Kita udah begadang, subuhnya kelewatan. Padahal ta'lim ini sunnah hukumnya yang lebih baik dari, memang lebih baik dari sholat sunnah ya.
Tapi sholat wajib itu nggak pernah bisa digantikan oleh amalan apapun, oleh sholat sunnah manapun. Maka jangan sampai salah kita salah prioritas. Mari kita laporkan masjid, ya. Kalau ada anak-anak kecil ke masjid, ya, misalnya mungkin mereka agak ribut sedikit, mungkin terganggu gitu, kita harus baik-baik nyampeinnya, jangan sampai anak kecil itu trauma. Saya pernah mendengar testimoni gitu ya, dari salah seorang, mungkin dia udah bisa, kenapa nggak kasih lagi? Ternyata alasannya pernah trauma di masa kecil. Waktu kecil ke masjid, namanya anak kecil mungkin sulit untuk diam gitu ya, sulit untuk tenang. Tiba-tiba ada orang tua yang marahin dia trauma, akhirnya nggak mau ke masjid lagi. Caranya adalah cari solusi, bikin satu sport gitu ya, atau atur ini soalnya anak-anak di belakang gitu, supaya nggak nyampur dengan orang tua. Atau bahkan kadang-kadang ada masjid yang menerapkan anak kecil itu mesti dipisah, diseling sama orang tua. Itu kita perlu belajar dari fikihnya. Apakah itu memutus sholat? Fikih mana yang kita ambil? Bagaimana menurut mazhab Syafi'i? Kita harus tanyakan kepada ulama. Jangan sampai anak kecil itu nggak nyaman di masjid. Karena Muhammad Al-Fatih pernah berkata, kalau aku khawatir zaman di mana nggak terdengar lagi suara teriakan anak-anak kecil berlari-lari di masjid. Karena di saat itu pasti umat Islam dalam keadaan lemah. Jadi anak kecil nih, hadir di masjid, bikin program, TPA segala macam, gitu. Mereka harus diakrabkan dengan masjid sejak dini, sejak kecil. Karena mereka adalah penerus kita. Mungkin Islam nggak akan jaya di zaman kita, boleh jadi di zaman mereka atau di anak mereka nanti. Makanya nggak ada kemungkinan kalau kita jauh dari masjid, jangan putus generasi kita dari masjid. Ya. Tapi jangan juga terlalu kreatif gitu ya, kasih wifi di masjid. Ada anak kecil di masjid, tapi bukan lagi main Mobile Legends. Gitu. Lah kalau saya pernah kedapatan tuh salah satu masjid di Bandung, kalau saya sebut masjidnya di mana gitu ya. Saya pernah melihat pas sholat jamaah, Masya Allah, ini anak-anak kecil pada kumpul di masjid, Masya Allah, ada harapan nih teman kita terhadap Islam. Pas saya deketin, semuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing gitu. Mereka main game terhubung online, saling serang gitu. Ini sangat kaprah juga gitu ya. Allah Ta'ala, ini jadi keresahan kita bersama ya, mudah-mudahan kita bisa lebih kreatif dalam menyiapkan program-program dalam rangka memakmurkan masjid. Masjid itu bukan diramaikan sekali-kali, tapi harus continue. Ya, harus continue. Tabligh akbar kayak malam hari ini, ya, ramai, bagus. Tapi yang jauh lebih penting adalah ta'lim. Ta'lim itu ada kurikulumnya. Jadi harus ada ustadz yang rutin mengisi ta'lim yang temanya fikih, yang temanya sirah nabawiyah, temanya ulumul Quran, tafsir, atau mungkin tajwid, ilmu fikih yang lebih harus kita dahulukan, banyak yang belum bisa ngaji, tahsin. Kemudian ada ta'lim rutin, apalagi bahasa Arab, fikih waris dan lain sebagainya. Ada banyak hal gitu yang bisa dirutinkan. Itu jauh lebih penting daripada tabligh kabar yang sesekali doang kayak malam ini. Ini penting juga untuk menumbuhkan wirah, untuk membangkitkan kembali kesadaran, untuk ngecas lagi iman kita yang mungkin udah mulai kendor, udah mulai mundur. Ini penting. Tapi jangan lupa, energi yang ramai ini harus dikonversi menjadi kekuatan yang lain. Yang sampai download ramai, itu berubah, tak ada perubahan apa-apa. Perubahan itu akan terjadi ketika kita istiqomah, ketika ada continuity, ada kontinuitas, ada kesinambungan. Apa kesinambungan supaya kita balik lagi ke masjid? Sholat berjamaah sudah pasti. Yang kedua, ya, seperti yang dilakukan Nabi kepada sahabat, yaitu memberi ta'lim, belajar. Kita harus menghidupkan lagi masjid kita sebagai tempat belajar, sebagai tempat ta'lim. Gak kenal usia, dan bukan hanya untuk ibu-ibu. Biasanya yang merapiin masjid ta'lim itu ibu-ibu gitu. Bapak juga sama. Kita punya kewajiban belajar juga, Pak. Bahkan Allah lebih dulu nanyain kita nanti di akhirat. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Apa maknanya? Adibu mu'allimuhum, ajarkan keluarga, istri dan anak-anak kalian adab dan ilmu. Itu tanggung jawab kita, laki-laki, para suami, para ayah. Adibu mu'allimuhum, gimana kita bisa ngajarin
keluarga. Kalau kita nggak punya ilmunya, Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Kenapa itu pemimpin? Maka kita harus punya kelebihan. Selain kita punya kewajiban untuk memberi nafkah, kelebihan dalam apa? Dalam hal ilmu agama itu utamanya. Maka yuk kita belajar terus. Kita butuh ilmu apa? Ilmu apa nih yang paling mendesak? Hadirkan ahlinya, bikin program yang disebut. Harus kita ramaikan. Bagaimana kita semangat untuk istighfar malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu untuk Fatimah. Karena sudah masuk waktu Isya, kita jeda dulu dengan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum.